Anda masih di Net 12, hari ini 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia atau Hari Lansia Nasional. Peringatan ini mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan menghargai orang lanjut usia. Salah satu masalah yang umum dirasakan lansia ini adalah kesehatan fisik dan satu-satunya cara agar tetap bugar hingga tua adalah menjalankan pola hidup sehat sejak muda. Seiring bertambah usia, ketahanan tubuh manusia cenderung melemah. Inilah yang menyebabkan penyakit rentan datang. Apalagi jika tidak ditunjang dengan menjalani pola hidup sehat semasa muda. Pola hidup kita sebelum kita tua itu sangat mempengaruhi kehidupan sistem organ tubuh kita di hari tua. Ya kalau orang misalnya makan sembarangan, begadang terus, otomatis masih mempengaruhi organ sistemnya. Orang dikatakan lansia atau lanjut usia jika umurnya sudah di atas 60 tahun. Di Indonesia, jumlahnya kian meningkat. Berdasar proyeksi Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, jumlah orang lansia di Indonesia akan mencapai 80 juta orang atau 25% pada tahun 2050. Peningkatan jumlah orang lansia tentu berbanding lurus dengan kebutuhan terhadap layanan kesehatan. Untuk menangkal penyakit, para kakek nenek ini memilih lebih rajin berolahraga. Salah satunya Pak Idi, yang akrab dipanggil Tepong. Kalau ada laki-laki yang nanya saya, Pak, kok Bapak kuat begitu, berapa sih usianya? Wah, udah 84, jangan 84 temannya. Terus ada lagi cewek nanya, Pak, Bapak kuat gitu berapa sih usianya? Masih muda saya, kalau nggak muda malah kuat. Berapa Pak usianya? Baru 48. Ya tinggal balik aja kan. Meski umurnya sudah 84 tahun, Tepong masih bugar. Bahkan ototnya kokoh dan kekar. Apa rahasianya? Semasa muda ia berprofesi sebagai pemain akrobatik. Namun kebiasaan menjalani pola hidup sehat dipeliharanya hingga kini. Pagi-pagi sebelum kita kerja, kita disuruh senam dulu, Taiso namanya. Ini sanksi buruk gitu kan. Jadi ya itu olahraga. Jadi dengan olahraga itu saya jadi terus senang pada olahraga. Terus lari pagi apa. Jadi saya gemar olahraga, terus olahraga. 6 hari dalam 1 minggu ia isi dengan berolahraga. Pagi hari, Tepong biasanya lari mengelilingi komplek. Sore hari, saatnya Tepong latihan beban. Tak tanggung-tanggung, sekali latihan ia mampu mengangkat beban hingga 100 kg. Namun olahraga bukan satu-satunya jurus Tepong tetap prima di usia senja. Pertama, jangan stres. Stres itu paling cepat sakit. Kedua, kita makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu berarti bukan makanan yang mahal. Ketiga ya, hilangkan rokok, hilangkan kopi. Kopi boleh hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu pun kalau badan kita lelah. Kalau nggak lelah jangan minum kopi. Sebab itu doping. Teh seminggu 2 kali atau 3 kali. Sisanya itu minum air putih yang banyak. Berkat kegigihannya menjaga kesehatan, tak heran jika Tepong dikaruniai tubuh bugar. Semangatnya pun tak ia pendam, melainkan ia sebar ke sekelilingnya. Itulah resep ampuh awet mudanya. Apsari Retno, Mustafa Aldrebi melaporkan untuk NET. Ya, dan ini seringnya pelayanan terpadu untuk lansia banyak terdapat di panti jompo. Padahal sebenarnya ada posyandu khusus untuk lansia, Zweta ya? Ya, betul sekali Sakti. Posyandu Samara namanya. Di posyandu ini para lansia tak hanya mendapat layanan kesehatan, tapi juga diajak untuk berkarya. Jika biasanya pos layanan terpadu atau posyandu diwarnai jerit tangis para balita, tidak demikian halnya dengan posyandu Samara. Jangan mengira akan menemui balita-balita lucu di sini, karena nenek-nenek inilah yang jadi pasiennya. Posyandu yang berdiri tahun 2002 ini diperuntukkan khusus bagi para lansia. Semua anggotanya adalah lansia perempuan.
Posyandu unik ini merupakan gagasan Sri Mulyana, seorang bidan yang telah bekerja belasan tahun di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan. Ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memilih praktik di rumah serta mengurus Posyandu Samara. Keprihatinannya akan pelayanan kesehatan bagi lansia yang masih minim membuat wanita 43 tahun ini tergerak. Door to door saya mencari anggota. Nah, setelah kumpul, masa sih saya nggak bisa buat, coba deh buat, bismillah. Nah, saya buat. Nah, sampai sekarang kurang lebih udah 11 mau 12 tahun saya ngadain posyandu lansia yang setiap bulan sekali. Alhamdulillah ya dibilang ini ya berjalan tiap bulannya. Kegiatan posyandu ini dilakukan sebulan sekali, biasanya pada hari Rabu minggu ketiga di setiap bulan. Jumlah anggotanya tak kurang dari 80 orang. Usia mereka berkisar 50 hingga 90 tahun. Usai mendaftar, para lansia siap diperiksa. Dibantu para asisten bidan, para lansia ditimbang berat badannya dan diukur tensi darahnya. Pemeriksaan ini berguna untuk memantau kondisi tubuh lansia dari bulan ke bulan. Jika ada perubahan, tugas akan memberi pengarahan sekaligus obat atau vitamin jika diperlukan. Dia ngerti itu sehat, ngerti itu bagus, tapi tidak biasa untuk mengerjakannya. Jadi dengan ikut posyandu itu, mereka lebih paham lagi tentang arti kesehatan. Tak hanya aspek jasmani, para lansia di posyandu ini juga dibekali siraman rohani. Membaca doa bersama serta pengajian yang diisi oleh penceramah menjadi rutinitas wajib setiap pertemuan. Setelah pengajian pagi, para lansia ikut penyuluhan kesehatan. Pembekalan tentang pola makan dan asupan gizi jadi pokok pembicaraan kali ini. Karena memang dari pola makan sehari-hari mereka memang kurang paham gitu. Mungkin fungsinya kita memberikan penyuluhan agar mereka mungkin ngeh bagaimana cara mengatur diet mereka. Setelah mendapat penyuluhan gizi, saatnya senam. Gerakan tubuh yang harmonis dapat melatih kelenturan badan sekaligus kerja jantung. Usai senam, mereka belajar membuat keterampilan tangan. Tak hanya berguna mengisi waktu senggang, kegiatan ini juga dapat melatih fokus mereka. Usai semua kegiatan, saatnya makan siang. Semua layanan di posyandu ini berlaku gratis. Sri Mulyana tak pernah menarik biaya apapun. Ikhlas dan percaya mampu sebar nilai positif adalah bekal utamanya menjalankan posyandu ini. Meski demikian, tak berarti tak ada kendala. Membina para lansia nyatanya butuh perlakuan ekstra. Kita menghadapi ibu-ibu atau usia sudah senja dan mereka tuh sudah banyak pengalaman dan sudah ngerti. Mungkin kita mengajari atau memberitahukannya juga harus hati-hati ya, takut tersinggung ya, takut merekanya nanti nggak mau datang lagi. Salah satu yang rajin berkegiatan di posyandu ini adalah Erna Fitriana. Walaupun jarak rumah dan posyandu hanya 1 kilometer, Erna harus melewati jalan yang tak mudah. Namun tekad bulat jadi sumber kekuatannya. Ya ada kegiatan apa, kita belajar di sini bikin bunga, bikin apa gitu. Jadi kita tambah pengalaman gitu. Tak semata menjaga kesehatan fisik, posyandu ini juga hadir untuk menjawab kebutuhan para lansia akan perhatian dan tetap mengkaryakan diri. Agar mereka tetap merasa berarti, tak peduli berapa usianya kini. Apsari Retno, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET.